kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Itulah ungkapan isi hati kami dan pengakuan kami. Hati kami terbuka untuk-Mu ya Tuhan. Dan terlebih hati-Mu sangat terbuka untuk kami ya Bapa. Untuk melihat segala kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan hati-Mu, anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Dan pagi hari ini nyata pertolongan Tuhan untuk setiap kami pribadi, lepas pribadi maupun keluarga, dan juga sebagai jemaat kudusnya Tuhan. Kami selalu rindu ya Tuhan bersama-sama seperti ini dalam kesatuan hati kami, bersama-sama memuji Engkau sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan. Itulah kerinduan kami Tuhan, supaya nama-Mu terus dipermuliakan. Melalui mulut kami memuji nama-Mu, meninggikan Engkau ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang terus memberkati segala apa yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Terpuji Engkau selama-lamanya. Amin. Amin, puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali ke kitab Efesus, kitab yang sangat diberkati oleh Tuhan untuk kita semuanya, jemaat tubuh Kristus. Saudara-saudaraku, ya, terima kasih kita semua dengan semangat yang terus bernyala-nyala datang kepada pengetahuan akan kebenaran yang sangat memberkati kita semua dari kitab Efesus pasal 1 ini. Kita masih akan tetap berada di posisi pasal 1 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Karena begitu banyak berkat Tuhan yang akan kita ambil, kita tarik ya dari pernyataan-pernyataan firman Tuhan yang sangat luar biasa ini. Bapak Ibu Saudaraku, saya akan membacakan kembali untuk kita dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana Tuhan telah menetapkan dari semula Yesus Kristus menjadi jalan bagi kita untuk memperoleh anugerah Allah. Dan saudara-saudaraku, tentu itu difokuskan atau dipusatkan pada pengorbanannya, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebelum itu terjadi, saudara-saudaraku, tidak ada harapan bagi kita, bangsa-bangsa lain, untuk memperoleh keselamatan seperti yang kita miliki sekarang ini. Saudara-saudara tahu bahwa dalam program Allah untuk memberkati bangsa-bangsa lain, melalui covenant, melalui perjanjian Allah yang disampaikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, bangsa-bangsa lain itu harus mengikuti pola-pola keagamaan, kepercayaan daripada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, dengan ketentuan melakukan hukum Taurat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja kita lihat bahwa banyak dari orang-orang Israel yang telah mempercayai kebenaran perjanjian Allah, covenant, sebagai dasar bagi mereka untuk merajut hubungan mereka kepada Allah yang hidup, kepada Elohim, kepada Yahweh. Bangsa Israel melalui Musa
saudara-saudaraku, mereka mengenal ya sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengaruniakan kepada mereka tanah warisan di bumi sebagai pusaka mereka. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah kita melihat bahwa orang Israel, ya bangsa Israel tidak secara khusus dalam kitab perjanjian lama, tidak secara khusus melihat kepada korban kematian Yesus Kristus sebagai dasar bagi mereka untuk menerima janji Allah. Tetapi, saudara-saudaraku, mereka mempercayai, menyambut Mesias yang akan menjadi raja bagi mereka. Oleh karena itulah, maka Yesus Kristus hadir ke dunia ini. Dia lahir di kota Bethlehem dan dia datang sebagai raja yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah saudaraku yang kita lihat bahwa ketika Tuhan Allah menyampaikan perjanjiannya, covenant, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, bangsa-bangsa lain juga disertakan di sana, dalam arti bahwa melalui keturunan Abraham, ya, melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa lain akan memperoleh berkat. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kalau kita lihat di masa hari Pentakosta, ya, setelah Yesus Kristus naik ke sorga, saudara-saudaraku, kita lihat bahwa di Yerusalem itu ada berkumpul ya orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi dari bangsa-bangsa lain datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta. Karena saudara-saudaraku, banyak orang Yahudi yang tersebar di berbagai negara, ya, dan juga ada yang disebut sebagai proselit. Ya, proselit yaitu orang-orang dari suku bangsa lain yang beragama Yahudi. Mereka punya kewajiban harus melakukan, menuruti ya perintah-perintah daripada hukum Taurat. Antara lain, mereka harus bersunat terlebih dahulu supaya mereka bisa diasosiasikan, ya, mereka bisa disatukan dalam pengharapan yang dinyatakan kepada bangsa Israel. Bangsa-bangsa lain akan terhisap ya melalui agama Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi setelah bangsa Israel menolak Yesus Kristus dengan menyalibkannya, dan tepatnya adalah ketika mereka membunuh Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Tuhan Allah meluncurkan, ya, menghadirkan program yang baru ya kepada bangsa-bangsa lain dengan meninggalkan bangsa Israel untuk sementara waktu. Dan program yang datang kepada kita ini yang disebut dengan program kasih karunia Allah, yaitu program tubuh Kristus. Ini adalah suatu rancangan yang berbeda, ya, suatu rancangan yang berbeda dalam rencana Allah yang tadinya diawali dengan bukan diawali, maksud saya yang tadinya kita lihat bahwa pertama-tama Allah menghadirkan kepada bangsa Israel sebagai program Allah di bumi, program untuk menyatakan kerajaannya di bumi. Tapi karena mereka gagal meresponi itu, maka sebelum dunia dijadikan, ternyata saudara-saudara, Allah sudah merancangkan suatu program yang sungguh-sungguh baru dan berbeda kepada kita bangsa-bangsa lain di dalam Kristus Yesus melalui kematiannya. Ya, ingat saudara-saudaraku, tadi dikatakan di ayatnya yang keempat itu, sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita
sebelum dunia dijadikan. Amin. Sebelum dunia dijadikan, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang-orang Israel tidak pernah mereka mengetahui bahwa mereka dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya, bangsa Israel dipilih sesudah Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, ya, dipanggil oleh Tuhan untuk mewarisi tanah Kanaan. Jadi sesudah dunia dijadikan. Tapi yang kepada kita, berkat Tuhan yang kita terima sekarang ini sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini dikatakan sebelum dunia dijadikan, ya, Allah telah memilih kita untuk menerima keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus, kematiannya, supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Nah, ini sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Itu berarti bukan usaha kita. Ya, kalau bangsa Israel, mereka harus berusaha kudus dengan mematuhi perintah-perintah hukum Taurat. Amin. Tapi Paulus katakan apa? Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Berita Injil keselamatan yang dibawa oleh Rasul Paulus adalah semata-mata berita keselamatan hanya melalui iman. Bukan karena usaha, bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena perbuatan-perbuatan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dan kita lihat di sini sangat bersyukur kepada Tuhan. Rupanya, saudara-saudara, kita tidak akan bisa, bangsa-bangsa lain tidak akan bisa menerima keselamatan macam yang diberitakan oleh Rasul Paulus ini, kecuali sesudah Yesus Kristus mati disalibkan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada orang yang bilang, kalau begitu bersyukurlah kita karena Yesus dibunuh oleh orang Israel, oleh orang Yahudi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja Yesus Kristus memang sebagai anak Allah, anak domba Allah, harus mengalami kematian. Tetapi kematian Yesus Kristus tidak harus di tangan umat pilihannya. Bangsa Israel diminta untuk menyambut Yesus sebagai Raja, tetapi mereka menolaknya. Dengan penolakan itulah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dengan penolakan bangsa Israel lah, maka berkat Tuhan, ya, yang disebutkan di ayat 3 tadi, ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sekarang kita menerimanya dengan cuma-cuma. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi di dalam kekudusan Kristus itulah kita mendapat tempat kehidupan yang baru. Amin. Kita menjadi ciptaan yang baru karena kita menerima kekudusan Kristus yang sempurna. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, agama-agama di dunia ini berusaha untuk membuat hidup mereka menjadi kudus dan menjadi baik. Sampai kapan, Bapak Ibu Saudaraku, tidak akan mungkin bisa tercapai. Ya, karena apa? Karena manusia itu hidup dalam daging. Dan saudaraku, ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini, firman yang menjelma menjadi daging. Di dalam dagingnya lah, saudara-saudaraku, ya, seluruh tuntutan daripada hukum Taurat itu dipenuhi oleh Yesus Kristus dengan sempurna. Dan itu ditiadakan semuanya, dikatakan di atas kayu salib. Coba kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, di pasal 2 kitab Efesus ini, ya, kitab Efesus pasal 2 dikatakan di ayatnya yang ke-15. Sebab dengan matinya, Yesus maksudnya, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa yang membatalkannya? Membatalkan kepada siapa? Hukum Taurat bukan dibatalkan kepada bangsa Israel, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka akan tetap hidup di bawah hukum Taurat. Ya, tapi kepada kita bangsa-bangsa lain, saudaraku, dikatakan hukum Taurat itu dibatalkan, bukan lagi menjadi bagian tuntutan bagi kita sekarang ini. Karena apa? Karena semua tuntutan hukum Taurat itu sudah digenapi oleh
Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, maka dikatakan tadi di situ di ayat 15 itu, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Segala perintah dan ketentuannya. Tidak dikatakan sebagian seperti dipercayai oleh berbagai kalangan di kekristenan. Mereka bilang, oh, yang dibatalkan itu adalah hanya ritualnya. Ya, hanya ritualnya yang dibatalkan. Dan hukum sipilnya dari hukum Taurat itu yang dibatalkan. Tetapi 10 hukum Taurat, 10 hukum Tuhan itu tidak dibatalkan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Mereka berpikir di dalam hukum Taurat itu kan dikatakan dilarang berzina, dilarang mencuri. Jadi kalau batal hukum Taurat itu berarti bebaslah kita untuk mencuri, bebaslah kita berzina, bebaslah kita berdusta dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, itu pemahaman yang konyol ya tentang kasih karunia Tuhan. Justru di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam anugerah ini, kita memperoleh nilai-nilai yang lebih tinggi, nilai-nilai moral yang lebih tinggi. Bapak Ibu Saudara, setelah kita mengetahui bahwa kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, maka sekarang kita mengerti bahwa kasih Allah yang mengendalikan hidup kita. Amin. Karena di dalam kasih itu sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam kasih Kristus itu kita selalu sempurna, tidak bercacat. Tadi sudah disampaikan di ayatnya yang keempat. Supaya kita hidup kudus dan tak bercacat, itu pertama-tama hidup kita dibasuh oleh darah Yesus Kristus. Nah, saudaraku, artinya bahwa kita sekarang memperoleh hal yang lebih baik dari apa yang diperoleh bangsa Israel karena mereka menyia-nyiakan hukum Taurat itu. Nah, sementara kita sekarang memperoleh kasih karunia Tuhan. Amin. Kepastian keselamatan hidup yang kekal kita miliki hanya melalui iman. Tidak seperti konsep daripada orang-orang beragama di dunia ini. Mereka masih berusaha terus. Entah sampai kapan usaha mereka berhasil dan tidak akan berhasil. Hanya Yesus Kristus yang berhasil melakukannya. Sebab dikatakan tadi di ayat 15, saya bacakan secara lengkap ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Amin. Manusia baru ini, Bapak Ibu Saudaraku, telah menerima atau dikaruniakan kepadanya pengampunan segala dosa. Amin. Pengampunan segala dosa, bukan sebagian dosa seperti yang dipercayai oleh sebagian besar ya umat beragama Kristen, bahkan semua orang beragama di dunia ini. Mereka tidak mempercayai bahwa semua dosa mereka sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Dan itulah kegagalan mempercayai Injil yang menyelamatkan saat ini. Betapapun sungguh-sungguhnya, ya, ingat Bapak Ibu Saudaraku, Paulus telah mengatakan di Roma pasal 10, soal masalah kesungguhan, soal masalah kesetiaan beragama, tidak ada yang menandingi orang Yahudi. Tidak ada yang menandingi orang Israel. Agama apapun di dunia ini, tidak ada yang menandingi agama Yahudi. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Karena agama Yahudi itu langsung diturunkan oleh Allah. Agama-agama yang lain itu dibentuk oleh manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, agama Yahudi itu langsung diberikan oleh Tuhan. Maka kekristenan itu sebenarnya bukan agama, Bapak Ibu Saudara. Ya, beragama itu mudah. Ya, tinggal ganti KTP aja. Ya, tinggal ganti data KTP dari agama A menjadi agama B. Itu gampang, Bapak Ibu Saudara. Tapi, saudaraku, beriman kepada kasih karunia Allah itu, Paulus katakan iman timbul dari pendengaran. Dan dikatakan di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Dan di dalam Yesus kamu, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin.
Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya tidak bisa kita serta-merta mempercayai kesaksian-kesaksian orang mengatakan, bagaimana kamu jadinya mengenal Yesus Kristus? Oh iya, karena saya melihat sesosok orang berbaju putih, saya bermimpi, ya ada sesosok baju putih memanggil saya, ya berjubah putih memanggil saya, dan itulah Yesus Kristus. Sejak saat itu saya mengenal Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu hayal manusia. Benar-benar itu adalah hayal imajinasi manusia tentang pengenalan akan Yesus Kristus saat ini. Pengenalan akan Yesus Kristus saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, adalah mengenal peristiwa salibnya. Amin. Mempercayai apa yang dilakukan oleh Yesus, di mana di dalam darahnya kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dan saudaraku, semuanya itu tidak bisa lepas daripada berita. Tidak ada orang yang mengenal Yesus Kristus dengan penglihatan-penglihatan sekarang itu. Itu adalah dusta, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah kebohongan yang dilakukan oleh kelicikan manusia yang menyesatkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka, ya sekarang saudaraku, dengan kita mempelajari, memahami tentang siapa diri kita di dalam Kristus Yesus, bahwa kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan, saudara-saudara, Allah telah merancangkan bahwa bangsa-bangsa lain oleh karena kegagalan bangsa Israel akan menerima kelimpahan kasih karunia Allah, kekudusan dan ketidakbercacatan, yaitu kehidupan bersama sebagai manusia baru, sebagai tubuh Kristus. Kita memperoleh suatu anugerah yang spesial, yang khusus dari Allah, yaitu di mana kita memiliki hidup kebangkitan bersama dengan Kristus Yesus, supaya kita menikmati segala berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan itulah yang memampukan kita bisa melayani Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, tanpa berkat rohani, ya saya ulang sekali lagi, tanpa kita menerima segala berkat rohani yang ada di dalam sorga melalui Yesus Kristus sebagai kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya, kita tidak akan sanggup melayani Dia dengan benar. Tapi saudara-saudara, di sini saudaraku, di ayatnya yang kelima tadi dikatakan, di dalam kasih, amin, di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Alkitab itu ya ada dua ya kata yang berbeda untuk menggambarkan seorang anak. Ya, seorang anak yang baru lahir dan seorang anak yang sudah dianggap dewasa, yang disebut dengan adopsi. Ya, adoption. Ya, adopsi kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Kristus Yesus bukan dipandang sebagai anak kecil. Ya, tapi kita ini adalah anak-anak Tuhan yang dianggap sudah didewasakan di dalam Kristus. Amin. Karena bukan hasil usaha kita Bapak Ibu Saudaraku. Karena kita bukan hasil kerja keras kita membuat kita menjadi berharga di hadapan Tuhan. Amin. Tetapi karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu saliblah yang membuat kita menjadi berharga di mata Tuhan. Amin. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku, kita dimampukan sebagai anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Karena itu bersikaplah sebagai orang yang sudah dewasa. Amin. Nah, itu yang ditegur oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka bersifat kekanak-kanakan, ya, konflik terjadi di antara sesama mereka sebagai saudara seiman, ya, mereka melakukan banyak hal yang tidak masuk akal, bahkan mereka juga ingin bertengkar dengan Rasul Paulus sebagai Rasul Tuhan yang melayani mereka. Bayangkan itu Bapak Ibu Saudara, apakah itu ya wujud daripada pengenalan mereka terhadap kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus,
Paulus katakan itu tidak masuk akal. Belum lagi kepada jemaat Galatia, Bapak Ibu Saudara. Jemaat Galatia itu mereka sudah menerima kasih karunia Allah, hidup di dalam kekudusan Kristus sebagai anak-anak Allah yang didewasakan di dalam Kristus, tapi mereka kembali kepada hukum Taurat. Ya, Paulus mengatakan, "Hai kamu orang Galatia yang bodoh, kenapa kamu berjalan mundur? Ya, Tuhan telah memanggil kamu kepada pengharapan yang surgawi, tapi kamu pergi kepada pengharapan yang duniawi." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ketika kita mempelajari kitab Efesus ini, inilah rumah kita. Ya, back to home, back to our home. Kembali kepada rumah kita, tempat kita relax, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Tempat kita untuk menikmati damai sejahtera Tuhan. Tempat kita di mana kita memahami bahwa kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena apa? Karena ketika kamu percaya telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan dari segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah sampai kita memperoleh seluruhnya. Amin. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku yang sangat luar biasa. Oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa kita diminta oleh Allah, mengapa kita harus mengikuti pola-pola pelayanan Rasul Paulus, sebagaimana Paulus mengatakan, "Ikutilah teladanku sama seperti aku telah meneladani Kristus. Jadilah pengikutku sama seperti aku telah menjadi pengikut Kristus." Amin. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Kita lihat di Kisah Para Rasul 20, Paulus katakan di ayat 24, "Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir, yaitu untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepadaku, untuk memberitakan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Yesus mati menghapus segala dosa. Setiap orang yang percaya pasti diselamatkan." Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena Rasul Paulus sudah memahami dengan baik bahwa ketika dia diselamatkan oleh kasih karunia Allah, dia tahu bahwa Allah memampukan dia untuk membawa berita agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena itulah isi hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak orang sekarang ini berdoa di gereja, berdoa dari mimbar gereja, "Biarlah kami mengetahui isi hati Tuhan." Bukakanlah isi hati Tuhan. Sudah dibukakan Bapak Ibu Saudara. Amin. Sudah dibukakan di dalam firman kasih karunia ini, bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Itulah isi hati Tuhan. Amin. Itulah isi hati Tuhan yang harus kita juga menjadi umatnya yang kudus. Isi hati kita juga. Amin. Dan itu kita bawa berita keselamatan itu kepada semua orang, supaya itu juga yang mengisi hati semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mempunyai kerinduan bersama untuk terus secara estafet terus kita dari generasi ke generasi, kebenaran kasih karunia Allah ini harus diteruskan sebagai jalan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya saudaraku, selama kita mempelajari kitab Efesus ini, nantinya ke depan, kita akan menemukan begitu banyak hal yang baru tentang diri kita di dalam Kristus sebagai orang-orang yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan, didewasakan di dalam kasih karunia-Nya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara di Efesus pasal 4. Efesus pasal 4, kita lihat di bagian, kita masuk pada bagian ayatnya yang ke-11, mulai dari ayat 11. Saya akan membacakan untuk kita. "Dan ialah," Yesus maksudnya, "dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar." Ayat 12,
untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat penting kita diperlengkapi. Hanya orang-orang kudus yang bersedia diperlengkapi oleh firman Allah, yang bersedia belajar terus, yang akan bisa turut mendapatkan, mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, siapa tubuh Kristus itu? Tubuh Kristus itu adalah kita. Setiap orang yang percaya telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita adalah tubuh Kristus, tapi harus diperlengkapi. Amin. Diperlengkapi dengan apa? Dengan firman Allah. Saudaraku, karena firman Allah itulah kekuatan kita supaya kita bisa terus bertumbuh. Dikatakan di ayatnya yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Itulah hidup kita, itulah rumah kita, tempat kita. Bapak Ibu Saudaraku, melihat bagaimana hidup kita diproses oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, diproses oleh Roh Kudus, didisiplinkan oleh Roh Kudus, didisiplinkan oleh firman Allah. Hati, pikiran, dan jiwa kita dimantapkan terus untuk berjalan menghadapi segala lika-liku daripada kehidupan ini. Kita berjalan bersama Yesus, kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, tapi kita terus didewasakan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah sukacita kita bersama, bahwa Tuhan tidak bermaksud sesuatu yang membuat kita menjadi lelah atau membuat kita menjadi penat, membuat kita menjadi susah. Tidak ada rencana Tuhan seperti itu. Ketika Dia memanggil kita, mendisiplinkan diri kita untuk terus datang pada pengetahuan akan kebenaran, Bapak Ibu Saudaraku, maksud Tuhan adalah agar kita menjadi lebih dewasa lagi di dalam iman, menjadi dewasa lagi dan siap mengambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. Amin. Karena hanya mereka yang dewasalah yang mempunyai kesanggupan untuk melakukan banyak hal. Anak kecil, Bapak Ibu Saudara, hanya membuang-buang waktu saja. Anak kecil hanya akan wasting time, ya Bapak Ibu Saudara, karena tidak ada suatu konsep yang dapat diberikan untuk memikirkan tentang masa depan. Tapi orang dewasa, Bapak Ibu Saudara, menjadi bijaksana. Di dalam Kristus Yesus kita memperoleh hikmat surgawi. Amin. Bahwa pelayanan kita akan terus bergerak maju ke depan. Saudara-saudaraku, dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita mengikuti saja bagaimana Tuhan mengarahkan pelayanan kita yang berkenan kepadanya. Supaya apa, Bapak Ibu Saudaraku? Supaya ketika kita berhadapan dengan Kristus Yesus di tahta pengadilan Kristus suatu hari kelak, saudara-saudaraku, apa yang dijanjikannya, upahmu besar di sorga. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kita semua di pagi hari ini. Tetaplah semangat, saudaraku. Mari kita maju terus, mari kita saling mendoakan, saling mendukung, saling mengasihi sebagai saudara seiman. Ya, kita terus, Bapak Ibu Saudaraku, memberikan dukungan kepada setiap saudara kita agar lebih banyak lagi bersama-sama dengan kita Tuhan hadirkan jiwa-jiwa baru sebagai buah daripada pelayanan di mana kita telah diberikan suatu tanggung jawab untuk menghadapi semua hal dengan bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Kita, saudaraku, dimampukan menyelesaikan setiap tugas pekerjaan kita dengan sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Luar biasa ya Tuhan panggilan-Mu bagi kami semua. Panggilan hidup surgawi yang memampukan kami sementara kami ada di dunia ini menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan. Tolong kami semua ya Bapa. Perlengkapi kami terus ya dengan firman-Mu ya Tuhan. Supaya kedewasaan kami benar-benar bisa menolong banyak orang yang lemah, menolong banyak orang yang tersesat, dan menolong banyak orang
yang belum didewasakan dalam iman ini, kami bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya berkat Tuhan bagi kami tidak akan berkekurangan, sebab Engkau yang mencukupkan apa yang kami perlukan, supaya kami bisa tetap taat kepada kehendak-Mu. Dan kami percaya pengharapan itu begitu luas, dan kami siap untuk dipakai oleh Tuhan, mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan yang sangat mulia ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih saudaraku. Bapak Yohanes, hati-hati di jalan. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Ya, kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardos.